Dan pada tahun ini juga tetap dilaksanakan dalam bentuk virtual yang baru dilaksanakan kemarin 10 Februari dengan Sukasari. Jadi walaupun situasi ini kami memang secara khusus tidak terjadi. Kemudian sekarang sesi nikah tetap laksanakan menjadi bisa gereja Indonesia juga bahwa ketika keuskupan-keuskupan di Indonesia tidak mengadakan KPP, tetapi mereka tetap umat membutuhkan yang namanya KPP, maka kami dari Keuskupan Bogor setelah saya berdiskusi dengan Monsinyur, lalu Monsinyur menyambut sangat positif kondisi ini, maka mulai akhir dari Februari 2020 kami sudah mengadakan sesi pranikah atau KP online. Nanti sedikit gambarannya dan evaluasinya akan saya sampaikan kemudian setelah ini. Lalu BSC kami tidak melaksanakan untuk sekarang, BCD juga tidak melaksanakan karena BCD menuntut suatu tatap muka untuk bisa berdialog di antara pasangan-pasangan, kemudian fasilitator membantu ketika mereka berdialog. Nah, tatap muka itu menjadi salah satu metodenya, tetapi situasi sekarang menghindarkan untuk bisa tatap muka. Jadi BCD tidak ada. Pembinaan keluarga muda, madya, dan dewasa kami lakukan juga secara online, salah satunya melalui salah satu bentuk dialog atau seminar atau bukan lokakarya tapi webinar. Family Weekend tahun lalu mestinya terjadi bulan Juli, memang karena selalu ada di awal Juli dan sudah dilaksanakan secara fix tetapi batal karena mulai bulan Maret ada COVID-19, maka tidak jadi. Nah, untuk bulan Juli tahun 2021 ini masih dalam wacana apakah bisa tatap maya atau apakah bisa tatap muka gitu. Kita masih menunggu situasi, tetapi harapan besar kami untuk Family Weekend ini bisa jalan. Family Weekend ini mengandaikan atau mengharapkan seluruh keluarga-keluarga di Keuskupan Bogor bisa dalam kondisi kesatuan, kesetiaan satu sama lain. Kemudian ada rakar keluarga sekeuskupan, biasanya itu kami lakukan, lalu visitasi dan animasi SKK ke paroki-paroki. Lalu pertemuan rutin baik tingkat keuskupan, itu kami sangat rutin dan sering sebenarnya ya. Lalu tingkat subregio Jawa, subregio keuskupan di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta, Bogor, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surabaya, Malang, kami kumpul biasanya dalam satu kali satu tahun. Nah, kali ini agak sering karena situasi COVID dan memudahkan untuk dilakukan secara virtual. Lebih sering lagi adalah pertemuan tingkat konferensi wali gereja Indonesia atau tingkat nasional. Itu sering sekali, sering banget. Bahkan kami melakukan bersama-sama program untuk katekese keluarga yang sudah terlaksana pada bulan Desember 2020. Dan saya selalu share di grupnya Komisi Keluarga. Nggak tahu dari Sentul suka di-share ke umat atau tidak untuk para pengurusnya. Itu tiap hari jam 6 sore di Hidup TV gitu. Bahkan barangkali sekarang di YouTube-nya masih bisa diakses kalau misalnya mau. Nah, untuk Keuskupan Bogor sendiri kami mendapatkan kesempatan pada tanggal 6 Desember waktu itu dengan membahas anak sebagai berkat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi Bapak Ibu yang barangkali tertarik dengan materi dari Keuskupan Bogor bisa dilihat di YouTube untuk tanggal 6 Desember 2020. Nah, selanjutnya dengan situasi COVID tadi, maka kami tetap berupaya untuk bisa jalan. Maka yang jalan adalah sesi pranikah tatap maya, itu secara online. Lalu ada konseling online yang terutama dimotori atau diprakarsai oleh PCC-nya Keuskupan. Dan juga ada paroki-paroki yang barangkali menyampaikan informasi atau menyampaikan gagasan itu ke umatnya. Lalu yang tetap jalan adalah pendidikan PCC dan baru selesai untuk PCC angkatan 11 dan baru mulai itu untuk angkatan ke-12. Nah, karena situasi seperti ini, maka PCC pun membuka sesuatu yang baru
biasanya adalah tatap muka, tetapi untuk yang angkatan 12 ini full online. Dan itu terbuka ke semua orang yang tertarik, bahkan siapapun dimanapun. Gitu. Jadi tidak terbatas hanya pada Puspan Bogor saja. Pada saat tatap muka pun sesungguhnya sudah yang di Jakarta, dari Bandung, dan dari Puspan lain yang mau terlibat itu. Apalagi online. Nanti mungkin PCC Bu Indra atau Bu Catherine bisa memberikan sedikit gambaran ini supaya dari Sentul pun tertarik untuk ini dan sekaligus bisa menggali informasi yang ada di PCC. Lalu ada pertemuan online BSC, Bogor Single Community. Rupa-rupanya anak-anak yang single-single tadi, walaupun di antara mereka ternyata sudah ada yang menikah, bahkan sekarang sudah ada yang pacaran, bahkan berencana mau menikah, ternyata masih terlibat di grup mereka di Bogor Single Community. Dan betul-betul mereka penuh semangat. Tadi 2 hari lalu itu saya membuka chatting mereka itu hampir 400-an chatting di antara mereka. Chatting situasi mereka, chatting mengenai konflik dan seterusnya itu. Jadi sebagai teman berdialog di antara mereka. Selanjutnya ada webinar-webinar bertema perkawinan dan keluarga. Lalu bulan keluarga tadi saya sudah singgung, bekerja sama dengan KWI dan Hidup TV. Lalu rapat koordinasi untuk pengurus Komkel, kadang kami lakukan juga secara tatap muka kalau jumlah partisipannya memadai. Lalu juga koordinasi untuk fasilitator sesi pranikah, umumnya kami lakukan secara online, walaupun pernah juga mengadakan secara tatap muka. Begitu juga dengan PCC. Ada juga pelatihan Zoom waktu di awal-awal, katalah keperluan online atau media sosial ini diperlukan. Lalu yang terjadi sekarang adalah katekese dan evangelisasi pranikah tetap jalan. Kita mulai di Juni 2020 sampai 2020, kemudian di Januari sekarang sampai nanti direncanakan Juni 2021. Nanti Juli dan seterusnya kami akan melihat ulang. Tentu saja melihat ulangnya bukan setelah Juni, tetapi barangkali sebelum Juni kami akan melihat itu kira-kira prospeknya seperti apa, keperluannya seperti apa, termasuk situasi pandeminya seperti apa. Ini kurang lebih informasi terkait apa ya, terkait program Komisi Keluarga di era sebelum dan setelah COVID. Nah, sedikit gambaran Bapak Ibu saya ingin menyampaikan apa yang terjadi di sesi pranikah sebagai juga upaya kita untuk bisa apa ya? Bisa berpastoral secara lebih konkret. Nah, saya melihat terutama yang terjadi di sesi pranikah. Nanti Bapak Ibu yang ada di PCC silakan juga mungkin menyampaikan yang terkait dengan PCC yang berapa yang konseling atau apa yang muncul dan seterusnya. Nah, sekarang saya memperlihatkan dari sesi pranikah terlebih dahulu. Bapak Ibu saya nge-share screen, apakah muncul? Ya, Baik. muncul Romo. Bapak ini hanya gambaran saja, tetapi gambaran ini memberikan semacam tanda atau sinyal pada kita untuk bisa berpastoral secara apa. Nah, ini Komisi Keluarga kebetulan sekali lagi dengan situasi seperti sekarang tetap terpanggil untuk melayani, tetapi pelayanannya seperti apa? Nah, salah satu yang kami buat itu adalah sesi pranikah online. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan ya, dari tempo 6 bulan dan kami laksanakan itu kurang lebih 13 kali, itu ada peserta yang mendaftar itu 423 pasang. Menurut saya ini jumlah yang luar biasa. Ya. Lalu dari 423 pasang itu, yang betul-betul kemudian merealisasi ikut dalam katekese dan evangelisasi pranikah atau KPP adalah 369 pasang. Itu.
Nah, sebaran pesertanya agak berbeda-beda. Awalnya kami berharap 20 pasang, tetapi ternyata nggak bisa, membludak, dan memang sangat apa namanya ya, sangat diminati oleh orang-orang atau calon pasutri dari berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang dari luar negeri gitu. Nah, pernah mencapai 40 pasang dalam satu kali pertemuan. Kami nolak, tetapi karena sekali lagi ya pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan pelayanan pastoral, maka pernah sampai 40 pasang gitu. Selanjutnya, dari calon pasutri yang ada ini, yang perlu dicermati adalah jenis perkawinan beda agama ternyata ada 44 peserta. Lalu beda gereja itu ada 106 peserta. Dan sesama Katolik itu ada 219 peserta. Nah, sekarang bisa diungkapkan bahwa dalam perkawinan, termasuk kalau kategori ini berarti kan seluruh Indonesia, walaupun mayoritas dari Keuskupan Bogor, ternyata yang namanya perkawinan beda agama atau beda gereja itu cukup besar komposisinya. Tidak bisa dibilang sederhana. Kalau 44 ditambah 106 itu kan berarti 150. 150 dibanding 219, yaitu hampir 35%-nya adalah perkawinan campur dalam hal ini. Nah, sesungguhnya kita bukan soal menyoroti soal bagaimana KPP dilaksanakan, tetapi bagaimana nanti pendidikan iman anak pasca perkawinan, terutama yang ada di beda agama dan beda gereja gitu. Selanjutnya kami soroti. Dari beda agama dan beda gereja ini kita bisa lihat orang yang beragama Buddha itu ada 14. Lalu wanitanya yang Buddha 11. Islam yang pria 8, Islam yang wanita 11. Nah, Katolik-Katoliknya, Katolik pria ada 104 dan Katolik wanitanya ada 284. Yang Kristen, yang prianya ada 43 dan wanitanya ada 63. Bapak Ibu yang terkasih dan Romo, kira-kira ini data ini akan bicara apa? Kita melihat terutama di jumlah peserta wanita yang bukan Katolik. Ternyata cukup banyak di sini. Yakni ada 11 tambah 11 tambah 63. Nah, untuk pendidikan iman anak biasanya sekali lagi itu berada dalam katalah dominasi tanda petik ya dari seorang ibu gitu. Nah, bagaimana dengan pendidikan iman anak ketika anak itu lebih banyak waktu kesempatan bersama dengan ibu yang notabene bukan Katolik gitu. Ini sesungguhnya yang menjadi sesuatu yang akan kami siasati lebih lanjut gitu. Sebaliknya ya, pria Katolik 304, wanita Katolik 284. Ternyata justru kalau kita berargumen pada anak lebih banyak waktu dan kesempatannya bersama ibu, justru ibu Katolik lebih sedikit dibanding pria Katolik gitu. Nah, ini juga tetap menjadi siasat buat kami. Dan sekaligus juga barangkali menjadi bahan pemikiran dari Bapak Ibu di paroki-paroki. Ini sebaran dari berbagai macam keuskupan asal gitu ya. Ternyata kita bisa menjangkau dari berbagai tempat. Jakarta itu termasuk mendominasi 77 pasang. Ya, terus kemudian dari Keuskupan Bogor, bukan pasang tapi orang. Dari Keuskupan Bogor ada 131. Nah, itu ya beberapa hal. Tetap untuk Jakarta itu mendominasi untuk jumlah pria maupun untuk jumlah wanita itu mendominasi. Sementara untuk di Bogor jumlah wanita juga sama 135 orang. Nah, dari keuskupan ini sekali lagi ya bisa menjangkau seluruh keuskupan yang ada di Indonesia. Beberapa negara lain yang ikut yang seingat saya itu yang dari Austria ada, dari Jerman ada, dari Filipina paling dekat itu dari Malaysia. Ya kami menggunakan bahasa Indonesia karena rata-rata mereka adalah orang Indonesia yang tinggal di sana. Nah, itu demikian Bapak Ibu yang terkasih sebagai sedikit gambaran
tentang kondisi real yang dilakukan oleh kami, termasuk beberapa hal yang menjadi pemikiran. Nah, selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada PCC untuk sedikit memberikan gambaran yang terjadi di PCC sebagai juga organisasi yang memang tetap eksis di tengah pandemi ini dan membantu untuk pelayanan pastoral keluarga di Keuskupan Bogor maupun di keuskupan-keuskupan yang lain. Kepada Ibu Indrawati atau Ibu Kate, silakan untuk bisa memberikan informasinya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Romo Tano atas waktunya. Selamat pagi semua, Romo Tano, Romo Heru, dan teman-teman semua di Komisi Keluarga. Sebetulnya yang berkompeten Ibu Sulis nih, tapi nggak apa-apa, saya akan memberikan gambaran sedikit masalah PCC. Baik Bapak Ibu, betul sekali pada masa pandemi ini, PCC telah melaksanakan konseling online. Konseling online ini kita laksanakan sejak bulan Maret tahun lalu. Luar biasa sekali jangkauan daripada konseling online ini. Bahkan dari luar negeri pun ikut konseling di tempat PCC ini. Ada yang dari Batam, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, dan tentunya banyak sekali di luar Keuskupan Bogor pun yang memanfaatkan istilahnya konseling online ini. Ya. Selain konseling online, kami juga tetap melaksanakan kursus PCC. Nah, kursus PCC itu semulanya PCC 11 tahun lalu, di Januari tahun lalu, kita hanya mengadakan pertemuan offline 1 atau 2 kali pertemuan. Kemudian kita melaksanakan secara online. Tidak mudah bagi teman-teman untuk menerima pengajaran PCC ini secara online. Tapi mau tidak mau, akhirnya mereka juga beradaptasi untuk itu. Ya. Nah, puji Tuhan, PCC 11 ini sudah berakhir dan sudah selesai. Kita tinggal menunggu masalah retret akhir yang sedianya akan dilaksanakan offline. Nah, sejak Januari yang lalu, tidak di luar perkiraan kami melaksanakan PCC 12 ini secara online. Dan luar biasa sekali animo daripada teman-teman untuk mengikuti kursus PCC ini. Bahkan untuk PCC 12 ini pesertanya mencapai 120-an lebih, yang kita terima saat ini sekitar 75 orang. Kenapa? Karena terus terang tenaga daripada teman-teman teman-teman di PCC ini sangat terbatas. Terutama pada trimester 3 nanti kami ini harus mendampingi mereka untuk praktek konseling. Ya. Nah, saat ini PCC 12 sedang berjalan sudah 2 kali pertemuan. Bahkan saat ini juga sedang berlangsung, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan gambaran. Tadi mungkin Romo Tano sudah memberikan penjelasan cukup jelas masalah PCC, gitu ya. Apa sih yang dikerjakan oleh PCC? Apa sih yang diajarkan di PCC ini? Gitu. Karena memang PCC ini, peserta PCC ini yang ikutnya ini berlatar belakang yang berbeda-beda dan umurnya yang berbeda-beda pula. Kita terima sampai umur 65 tahun, dari 25 sampai 65 tahun. Jadi pada trimester pertama tentunya kita akan memberikan sedikit dasar-dasar daripada konseling, ya. Dengan dasar-dasar ini mungkin peserta PCC bisa mengetahui siapa sih diri kita sebetulnya ini, gitu loh ya. Karena banyak teori-teori di situ. Yang tentunya PCC ini, jadi teman-teman jangan menganggap bahwa pastoral counseling center berarti yang telah melewati kursus PCC ini dan telah tamat harus menjadi konseling. Itu tidak sama sekali. Ya, paling tidak itu ada perubahan dalam diri kita sendiri. Kita lebih mengetahui siapa sih diri kita sendiri. Dengan sendirinya tentunya dalam kalau kita sudah mengetahui, kita juga bisa mengetahui sikap-sikap daripada orang terdekat kita. Misal anak, suami, istri,
paling nggak kita bisa mengerem gitu loh ya. Biasanya misalnya kita sering marah-marah sama suami karena suaminya sudah lanjut usia, ternyata ada teorinya. Dalam teori perkembangan usia-usia sekian mempunyai sifat-sifat tertentu gitu ya. Nah, pastinya kita lebih bisa memahami itu. Di samping itu, ada trimester 2 itu yang disebut pastoral. Jadi tentu saja moral-moral dari Kristiani itu akan diajarkan. Misalnya Romo Tarno akan mengajarkan juga masalah, mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui atau belum ya, saya nggak tahu juga. Misalnya gini ya, boleh nggak sih aborsi secara Katolik? Gitu. Boleh nggak sih bayi tabung secara Katolik? Nah itu nanti mungkin akan dikupas habis oleh Romo Tarno pada trimester 2. Ya. Untuk masalah perkawinan juga, bagaimana sih perkawinan campur di trimester secara Katolik? Nah, itu akan dibahas juga oleh pakarnya yaitu Romo Drianto yang tentunya Monsinyur juga mengajar pada saat itu ya. Trimester 3 itu kita mengajarkan masalah praktek konseling gitu ya, praktek konseling. Yang tentunya dalam praktek ini perlu keterbukaan dari teman-teman apa sih yang sedang apa ya maksudnya masalah-masalah apa yang Bapak Ibu terjadi dalam Bapak Ibu gitu ya. Tentunya pasti setiap orang mempunyai permasalahan gitu. Nah, tentunya juga kita juga nggak tahu mungkin nanti ada yang mengalami luka batin. Nah, luka batin yang kita peroleh sejak masa kecil. Kalau luka batin ini tidak kita korek dan tidak kita terapi, terus terbawa sampai akhir hayatnya. Nah itu nanti juga terapi-terapi yang akan diajarkan di PCC pada saat trimester 2. Gitu. Oleh sebab itu, saya juga menghimbau bagi teman-teman untuk ikut di PCC ini yang tentunya dapat membantu atau menambah wawasan bagi teman-teman semua. Gitu. Ya. Nah, apa sih yang dilaksanakan setelah kursus PCC ini selesai? Gitu. Tujuan kami sebetulnya setelah kursus PCC ini selesai, tentunya teman-teman semua bisa melayani di paroki masing-masing, Secara offline yang kemarin itu sudah beberapa paroki yang melaksanakan. Sukasari, Cibinong, Mateus, Ciluer ya, Ciluer. Nah, itu ada beberapa paroki yang tentunya akan menyusul nanti mungkin Serang. Ya. Nah ini mumpung ada Romo Heru juga, Romo di Sentul ini itu alumni PCC sudah banyak Romo. Ya mungkin nanti ada kalau sudah offline mungkin ada mereka ini bisa dikumpulkan kembali, bisa melayani untuk umat di Sentul. Itu Romo. Mungkin dari saya sih nggak terlalu banyak bicara juga ya, Romo Tarno. Bu Ket mungkin ada yang akan ditambahkan, Bu Ket? Bu Catherine? Terima kasih Bu Indra, Ya. Romo Tarno dan Romo Heru, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Mungkin tadi yang udah dipaparkan oleh Romo Tarno dan Bu Indra itu udah cukup jelas secara garis besar ya. Memang saat ini terutama kalau saya melayani di konseling itu kantor semua tutup. Jadi konseli-konseli itu semuanya, nggak semuanya sih, kebanyakan daftar di online, tapi banyak juga yang sudah kepingin ketemu langsung gitu. Jadi mereka itu mengharapkan kantor mulai buka lagi, tapi karena situasi belum memungkinkan, jadi kami belum bisa membuka kantor lagi. Nah, seperti tadi Bu Indra sudah mengatakan, kita udah ada di 7 paroki yang dibuka. Yang akan menyusul adalah paroki di Depok, Santo Paulus ya, Santo Paulus, dan kemudian di Serang atau di satu lagi di mana itu ya. Kami sudah menyiapkan sih untuk lulusannya dan untuk melayani
di situ biasanya kami mengadakan pembekalan dulu, pengayaan istilahnya, supaya mereka siap. Karena dari pengalaman kami, yang dihadapi itu sangat beragam, kasus yang dihadapi sangat beragam, sehingga supaya konselor yang akan melayani itu cukup siap. Tapi bukan berarti kami bisa menyelesaikan semua masalah mereka, karena dalam PCC ini kita adalah yang membantu konseling untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi di sini kalau seandainya seorang konselor tidak, kan kemampuan kami juga terbatas, kami akan merujuk ke orang-orang yang kami anggap lebih bisa gitu. Jadi dalam pelayanan kami ini, karena kami mengandalkan bimbingan Roh Kudus, tentunya kami juga menyadari apa yang bisa kami bantu, apa yang belum bisa. Karena di sini di PCC juga ada banyak juga psikolog yang memang ada spesialisasinya, atau kita juga minta bantuan Romo untuk hal-hal yang berhubungan dengan iman Katolik. Nah, kalau dari segi konseling seperti itu, mengenai jumlah konseling online sampai saat ini, terus terang kami belum merekapnya, karena tadi kami ikutnya terburu-buru, baru tadi pagi tahu gitu. Tapi kalau dari konseling offline yang di paroki, yang diadakan di katedral aja udah ada 1.300-an. Jadi itu memang sangat banyak peminatnya gitu. Maka kami juga mengharap Bapak Ibu kalau ada yang berminat untuk ikut kursus di tahun depan mungkin ya, supaya kita bisa melayani lebih banyak di paroki-paroki lain. Kalau dari segi konseling seperti itu. Kalau apakah Bu Indra mau nambahin lagi? Sudah cukup kali ya Romo ya? Ya, sebagai tambahan mungkin kita sekarang sudah ada di angkatan ke-12 dan angkatan 12 ini baru mulai. Berarti total kita sudah punya alumni berapa Bu, dan yang sekarang belajar berapa orang? Yang sekarang belajar 75 orang, alumni yang sudah itu sekitar 350-an Romo. Ya. Jadi Bapak Ibu itu sedikit gambaran bahwa ada hal yang sesungguhnya bisa diperbuat oleh Keuskupan Bogor, khususnya yang dilakukan oleh PCC yang tetap berada dalam koordinasi dari Komisi Keluarga. Jadi bagi Bapak Ibu di Paroki Sentul yang barangkali ingin melayani keluarga dalam konteks konseling, sekali lagi tadi sudah diungkapkan bahwa dari Paroki Sentul sudah cukup banyak, tetapi siapa tahu masih ada yang juga berminat dan bisa diwartakan ke yang lain, bisa mengikutnya juga di PCC. Begitu. Nah, sebelum saya mengakhiri, kebetulan juga ada Pak Sutri Gani Ambros yang menjadi wakil saya di Komisi Keluarga. Kepada Pak Ambros dan Ibu Gani, barangkali ada yang mau disampaikan sebagai tambahan pelengkap. Saya persilahkan Pak Ambros. Romo, mungkin Bu Ganik sama Pak Ambros kan udah ikut PCC juga. Siapa tahu beliau akan memberikan testimoni setelah ikut PCC. Silakan. Setelah barangkali melengkapi yang berbau Komisi Keluarga, silakan yang terkait dengan PCC. Pak Ambros, silakan. Baik, Romo, Bapak Ibu semua. Yang berkait dengan Komisi Keluarga, yang kami sudah menjalani, sudah sampai kurang lebih dari Dekanat Utara bersama Romo Tarno, yang sampai sekarang itu sudah kurang lebih 15 tahun. Jadi lika-liku dalam perjalanan Komisi Keluarga itu ya lebih banyak menurut pengalaman kami itu menyenangkan, karena di situ kami belajar banyak, ya kami belajar banyak melalui Komisi Keluarga, dan juga kami mengikuti kelompok-kelompok kategorial termasuk PCC, kemudian Priska juga kami ikut, Wasumen ikut, ME kami ikut. Nah itu kedua kami belajar di situ. Ternyata masing-masing kelompok kategorial itu punya keunikan dan itu menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami yang kami alami. Kemudian mengenai PCC, yang kami minimal itu untuk kehidupan keluarga kami dari PCC itu, dan juga kami juga bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kami dan juga menjadi bekal juga di dalam pelayanan kami.
itu melalui PCC itu, dan juga ME, Priska, Konsumen. Jadi teman-teman di Sentul, ini harapan kami, menurut pengalaman kami seyogianya, apa yang ada di Klub Bogor itu, kalau ada waktu, ada kesempatan, kita ikut saja, karena menurut kami itu merupakan bekal minimal untuk keluarga kita sendiri, tetapi juga kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian dari kami, Romo. Baik, Pak Ambrose, terima kasih untuk melengkapi informasi sebelumnya. Terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, kami juga dari Komisi Keluarga bekerja sama dengan Komisi Keluarga KWI, mulai tanggal 19 Maret, dan sekaligus juga berarti mulai tanggal 16 Maret, itu ada 2 peringatan yang sifatnya tahunan, yakni tahun Santo Yosef dan sekaligus tahun Amoris Laetitia. Amoris Laetitia itu adalah salah satu dokumen yang diterbitkan oleh ini Paus Fransiskus, yakni bagaimana keluarga-keluarga itu bisa semakin memperdayai dirinya, dan salah satu yang mendidayanya adalah cinta. Cinta Tuhan yang sudah sangat nampak pada manusia, dan sekaligus bagaimana cinta yang sudah diawali dan dicontohi oleh Yesus itu kemudian menjadi dasar juga menjadi kekuatan bagi pasutri dan juga seluruh anggota keluarga sebenarnya. Nah, itu tahun Amoris Laetitia. Yang berikutnya juga akan didalami figur Santo Yusuf dalam keluarga. Maka mulai tanggal 19 Maret itu ada tahun Santo Yusuf namanya. Nah, dari tahun Santo Yusuf ini sebenarnya dokumen-dokumennya sudah ada, dan saya juga sudah sebar di grupnya Komisi Keluarga. Barangkali Pak Maju Tarigan bisa mendistribusikannya ke yang lain. Kalau belum ada atau sudah hilang, bisa nanti saya kirim kembali. Itu untuk mendalami satu figur ideal dalam keluarga, salah satu ya tentu saja, yakni Santo Yusuf. Orang saleh yang juga akan jadi figur bagi kesalehan seorang bapak, dan kesalehan seorang bapak juga akan menjadikan kekuatan bagi kesejahteraan keluarga. Bapak Ibu dan Romo, itu paparan singkat saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Maju Tarigan, dan di bagian akhir kalau memang ada tanya jawab atau pertanyaan, kami akan membantu untuk bisa menjawabnya. Saya kembalikan, silakan ke Pak Tarigan. Terima kasih, Romo, dan terima kasih juga buat Bu Indrawati, Ibu Catherine, dan Pak Ambrose yang sudah menyampaikan paparannya, dan juga apa yang telah disampaikan dapat kami pemahami atau dapat kami juga gunakan di paroki kami Santa Maria Fatima Putri sebagai acuan kami di dalam melakukan kegiatan kerasulan keluarga di paroki kami. Terima kasih banyak Romo Tarno untuk paparan arahannya cukup panjang dan banyak sekali ternyata, dan juga tadi yang Romo Tarno sudah sampaikan di tahun sebelumnya, dan juga rencana-rencana untuk tahun sekarang dan ke depan dalam situasi pandemik seperti saat ini. Sesuai dengan agenda kita, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa selanjutnya sebelum kita memasuki tanya jawab, kami juga dari Paroki Sentul City, Santa Maria Fatima Sentul City, sharing sedikit rencana kami. Suaranya kurang jelas ya. Ya, Pak, suaranya agak kecil, Pak. Oh, kecil ya. Ya. Kalau gini, Romo? Ya, lebih besar. Apakah sudah bisa didengar Bapak Ibu semua? Iya, Pak ya. Lebih baik ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas masukannya. Dan sekarang saya lanjutkan. Kami juga dari SKK Paroki Santa Maria Fatima Sentul City sharing untuk apa yang akan kami lakukan di tahun 2021 sebagaimana agenda tadi yang Romo Tarno sudah buat.
Tetapi kami tidak akan menyampaikan apa yang kami sudah lakukan di 2020 dan sebelumnya. Kami hanya untuk sedikit saja sharing apa yang akan kami lakukan di 2021. Saya share di screen, lebih kurang inilah rencana kami. Di tahun 2021, saya nggak go through satu persatu, tapi sedikit saya mau sampaikan adalah, tadi Romo Tarno menyatakan bahwa cinta itu adalah landasan dalam keluarga. Keluarga adalah sekolah cinta. Keluarga adalah sekolah iman juga. Dan keluarga adalah sekolah kehidupan. Dalam hal ini, kami dari Paroki Santa Maria Sentul City, atas landasan itu, rencananya akan melakukan seminar kalau nanti situasinya sudah berubah, misalnya bisa tatap muka, rencananya akan melakukan seminar nantinya dengan tema lebih kurang gereja dibangun dari keluarga. Dan nantinya kalau ternyata nggak bisa tatap muka, mau tidak mau harus virtual. Barangkali nanti, ini duluan ini Romo, mohon izin, kami nanti minta Romo juga barangkali menjadi salah satu narasumber di sana. Semoga bisa. Amin, amin. Dan harapan kami bisa untuk itu. Dan untuk selanjutnya, misa perkawinan tadi Romo sudah sampaikan juga, kita sudah ikuti sama-sama kemarin di Sukasari, kami juga hadir di sana untuk Hari Perkawinan Sedunia. Kemarin ada di sana, bertemu juga dengan Bapak Ibu sebagian besar yang ada di sini. Dan nanti selanjutnya adalah misa hari ulang tahun perkawinan. Paroki kami melakukannya 2 kali setahun, pertama di bulan April, dilanjutkan nanti di bulan Oktober juga. Ini dikumpulin semuanya, siapa saja yang berulang tahun perkawinan di semester 1, maka akan dilakukan di bulan April, dan semester 2 akan dilakukan di bulan Oktober. Rencana juga, ini kembali, family gathering, jika vaksin berhasil dengan baik, dan kita semua sudah bisa bertatap muka, maka ini bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, barangkali alternatifnya kembali adalah virtual. Tidak ada alternatif lain. Dan nanti akan diakhiri dengan seminar di bulan November lebih kurang. Untuk subjek ini kami belum tentukan apa temanya dan bagaimana mekanismenya. Lebih kurang itu paparan singkat kami untuk Romo dan juga Komisi Keluarga dari Keuskupan. Kami sharing apa yang akan kami lakukan di tahun 2021 dan di 2020 dan sebelumnya. Kami tidak menyampaikan pada kesempatan ini karena kami sebenarnya ini bukan excuse, tapi memang masih baru. Di Komisi Keluarga ini sebelumnya kami belum sempat berdiskusi banyak dengan Komisi Keluarga sebelumnya. Untuk menyingkat waktu dan kita bisa lanjut ke tanya jawab, kami akhiri paparan kami sampai di sini untuk sharing kami dan rencana kami. Dan banyak hal tadi kami sudah terima dari pemaparan yang dilakukan oleh Romo Tarno, Bu Indra, Ibu Catherine, dan juga Pak Ambros. Semoga itu kami bisa jadikan jadi landasan kami untuk guidance kami untuk melangkah di 2021 lebih mengarah dan seirama dengan apa yang Keuskupan lakukan. Terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kita bisa lanjutkan ke acara selanjutnya sesuai agenda kita. Sesi tanya jawab. Saya pikir sesi tanya jawab Romo Tarno atau siapa yang akan memandu ya, Romo? Bapak juga boleh. Silakan. Jangan saya. Romo deh. Atau mungkin Romo Heru ada hal yang mau ditanggapi terhadap program atau pelaksanaan pastoral keluarga di level keuskupan yang kemudian akan diaplikasi atau diterapkan di Paroki Santa Maria Fatima. Silakan Romo, supaya makan-makannya kayaknya lagi makan-makan tuh ya, nggak bagi-bagi tuh. Atur nuhun Pastor, aduh, mani kelebihan. Romo Tarno dan juga Komisi Keluarga, pertama terima kasih atas berbagai macam hal yang tadi sudah disampaikan. Karena di kami juga sesungguhnya
ini banyak orang baru, dan ini tim keluarga juga termasuk tim ya rodo dan kabeh gitu yang kami memang pilih yang memang apa orang-orang yang bisa diajak guyonan, saenak udelnya gitu loh, nggak sakit hatian gitu loh. Jadi memang supaya kita makin akrab, maka ini juga di sini bisa kumpul beberapa orang itu sudah luar biasa untuk disentul. Kami sangat sulit untuk bisa mengajak apa di keluarga-keluarga, tapi baru dari dewan yang sekarang ini yang baru dilantik beberapa waktu lalu, kemudian memang mengajak yang luar biasa. Jadi ini maka kemudian kami juga punya semangat baru dan saya pertama-tama pengen menyesuaikan juga, menyesuaikan dengan apa yang menjadi program prioritas dari keuskupan berkaitan dengan roadmap yang kedua. Roadmap yang kedua itu kan ada begitu banyak gitu. Tugasnya nanti Romo ini, begitu sabrek-abrek tugasnya gitu. Romonya bisa cepat mati gitu ya. Saking banyaknya itu. Tetapi barangkali karena keterbatasan waktu, tenaga dan juga segala apa, mungkin ada hal yang dari pihak keuskupan, dari Komkel Keuskupan yang ada prioritas-prioritas yang sebaiknya bisa kami dari paroki itu bisa menindaklanjuti dan mengupayakan sungguh-sungguh supaya bisa kami gerak langkah kami itu istilahnya seirama dengan apa yang menjadi gerakan dari keuskupan di bawah pimpinan AA ya, supaya ini menjadi sesuatu yang sangat positif. Kami belajar. Terus terang ini kami banyak orang baru yang memang belum mengerti tapi pengen mesti seperti apa, terus mesti seperti apa, bagaimana gitu. Ini yang masih menjadi penasaran kami untuk belajar bersama supaya bisa kami laksanakan seperti apa tadi sudah disampaikan Pak Maju Tarikan HUP. Ini terus nanti ada seminar mau ini terus, tapi ada suatu prioritas langkah dari keuskupan kaitan dengan roadmap yang kedua itu yang diharapkan dari pihak, tapi menjadi gerakan keuskupan, separoki-paroki gitu bersama-sama. Kami selain mengikuti rangkaian acara dari keuskupan bersama-sama, tapi kami apa-apa yang mesti kami laksanakan untuk bersama-sama di paroki menjadi gerakan. Mumpung ini ada wakil-wakil dan lingkungan saya minta, saya wajibkan untuk ada seksi keluarga di lingkungan. Jadi ini saya minta semua ada, dan ini monggo saya mengikuti petunjuk yang mulia supaya kami bisa belajar dengan baik, bisa melaksanakan dengan baik. Begitu tuh Bapak Ibu. Tuh banyak. Jadi semangat kami mau belajar dari Romo, tapi seirama yang bisa seirama dengan keuskupan supaya kami tidak ketinggalan langkah-langkah kami. Maklum kami orang-orang sudah usia lanjut, tetapi langkah kami maka sudah terseok-seok, ya toh, sudah terseok-seok. Tapi kami pengen mengikuti larinya orang muda seperti yang mulia ini. Terima kasih. Aduh, kalau saya disebut yang muda itu dari mana itu? Dari Hong Kong. Ya, saya melihat ya tentu saja Romo Hero jauh lebih senior dari saya, tapi tetap muda kok. Tampangnya juga tetap sama seperti dahulu. Mirip salah satu bintang film kita. Salah satu aktris ya. Baik, menanggapi apa yang Romo Hero tadi ungkapkan, tentu saja dari Keuskupan sendiri sih tetap punya 5 yang menjadi program prioritas. Prioritas pertama, kami tetap mau melayani umat melalui sesi pranikah. Itu dari manapun. Dan tentu saja sebagai prioritas adalah dari Keuskupan Bogor. Maka kepada para Romo juga saya pernah kirimkan itu pamfletnya
posternya, termasuk terutama di bagian seksi kerasulan keluarga. Tiada lain adalah sarana dari keuskupan untuk bisa membantu paroki-paroki, khususnya umat yang mau melaksanakan perkawinan gitu. Itu satu. Yang kedua, walaupun wujudnya sama, yakni virtual atau online, yakni tetap menyelenggarakan pesta keluarga kudus, lalu family weekend, dan hari perkawinan sedunia. Itu. Jadi tetap kami program yang dahulu tatap muka, sekarang mungkin metodenya agak lain dengan tatap maya, tetapi program itu tetap akan kami laksanakan. Lalu yang kelima, tetap kami juga mau melayani umat dalam rupa konseling online. Nah, barangkali itu yang bisa juga barangkali bisa dipraktekkan di Sentul. Nah, apakah nanti dalam konseling sebagai contoh ya, yang menjadi konselornya adalah orang-orang dari Sentul sendiri, atau misalnya mau meminta bantuan dari orang-orang atau konselor yang ada di PCC. Silakan saja. Begitu pula KPP. KPP kalau seandainya Sentul sendiri mau mengadakan secara online di parokinya, dengan apalagi sekarang paroki juga ada Zoom link dan seterusnya, silahkan. Kalau memerlukan katakanlah fasilitatornya, juga bisa meminta bantuan ke fasilitator-fasilitator yang ada di keuskupan. Tetapi penyelenggaranya adalah dari Santa Maria Fatima Sentul. Nah, terus untuk yang tadi diungkapkan oleh Pak Tarigan terkait seminar-seminar atau webinar-webinar. Nah, kalau seandainya yang menjadi prioritas dari keuskupan bisa diadopsi, menurut saya sangat baik ya. Sebagai contoh, tahun ini kita akan menjadikan sebagai tahun Amoris Laetitia. Jadi ada satu dokumen dari Paus Fransiskus di 16 Maret 2016. Nah, itu bisa kita dalami bersama. Jadi barangkali tema seminarnya bukan ke umum dulu atau hal-hal yang agak berbeda dahulu, tetapi bisa menyangkut tema-tema yang ada dalam Amoris Laetitia. Atau mungkin kita seminarnya atau koleksinya atau retretnya terkait dengan Amoris Laetitia. Yang kedua adalah tahun Santo Yusuf. Nah, kita bisa dalami Santo Yusuf itu. Kemudian ada dokumen, lupa saya dokumennya apa. Ada satu dokumen juga yang bisa kita bahas bersama sebagai bahan dari keuskupan dari KWI ke keuskupan dan dari keuskupan ke paroki-paroki. Jadi mungkin itu yang bisa dibahas dulu atau yang bisa diadopsi oleh paroki terkait program yang ada di keuskupan. Cuman sekali lagi metodenya pasti ada kemungkinan besar di online gitu, kemungkinannya untuk saat sekarang. Demikian yang mulia Romo Heru. Mohon tanya tambahan Romo. Silakan. Berkaitan dengan tahun Santo Yusuf. Kan ini bulan depan. Ya, bulan depan. Bulan depan. Saya sudah lihat program 1 tahun saya. Nah, itu Romo punya ide apa supaya kita juga bisa mengisi tahun Santo Yusuf ini, yang punya ide-ide, Romo kan cemerlang, ya toh, cemerlang dalam hal begitu-begitu kan kami istilahnya belajar ide apa yang istilahnya untuk mengisi acara itu, barangkali bapak-bapaknya suruh berenang bareng atau apa gitu, atau bapaknya suruh masak, tapi maksud saya dari sisi liturgis dan non liturgis, barangkali ada sesuatu yang menjadi suatu perayaan atau hanya sekedar ya istilahnya untuk online saja, Indah. Tapi kadang-kadang kan merasa perlu ada tatap muka, sentuhan tatap mukanya dari itu barangkali menjadi satu yang emosional yang membuat sesuatu yang lebih bapak-bapaknya itu lebih menjadi makin keren. Ada yang sudah itu yang seperti Depok itu sudah sampai habis rambutnya, ya toh, sudah nggak karuan itu, ya toh. Pak Ambros sudah sampai enggak tumbuh rambutnya itu saking banyak dielus-elus sama istri itu. Tapi maksud saya ada acara apa? Monggo
kami mau belajar, nanti kan kami pengen mengolah juga di sini. Barangkali kami belum merencanakan seperti apa, tetapi saya sudah mencatat ada Hari Raya Santo Yusuf itu. Monggo, monggo, barangkali ada ide seperti apa. Kami pengen belajar. Robot, jujur ya, saya juga sebagai pribadi itu sudah mempercayakan tahun ini untuk digarap, dikelola oleh wakil saya Romo Bone bersama dengan Pak Sutri Gani Ambros. Saya sudah bilang tolong dong digarap dulu karena saya mau konsentrasi untuk ujian saya. Itu sebenarnya. Jadi saya tidak terlampau menceburkan diri terutama untuk tahun Amoris Laetitia dan Santo Yusuf ini. Hanya waktu itu saya juga sudah memberikan gagasan. Pertama, mudah-mudahan situasi pandemi ini bisa kemudian ada sedikit perubahan atau membuka peluang untuk tatap muka. Nah, kalau memungkinkan kemudian untuk tatap muka atau karena tahun Amoris Laetitia kan termasuk juga tahun Santo Yusuf itu setahun, berarti nanti sampai Maret 2022. Jadi kemungkinan untuk tatap muka itu ya terbuka ada gitu. Maka saya membuka peluang pada Romo Bone termasuk Pak Sutri Ambros Gani. Mungkin kita bisa semacam untuk liturginya ya sudah tetap misa bersama bapak-bapak seluruh keuskupan gitu ya gitu. Nah, tapi sebelum misa yang sifatnya liturgi, barangkali juga ada penyadaran tentang identitas atau karakter Bapa yang dijiwai atau disemangati oleh Santo Yusuf. Itu ya. Dan sekaligus atas dasar cinta yang ada dalam semangat dan jiwa dari Amoris Laetitia. Itu. Kalau ternyata kemungkinan untuk tatap muka atau berkumpul itu sulit, ya tentu dari jumlah barangkali akan kita kurangi gitu. Atau dalam hal ini hanya perwakilan-perwakilan dari setiap dekanat atau paroki. Nah, kalau ternyata untuk tatap muka itu kesulitan sama sekali, ya kembali kepada penyadaran dalam bentuk online. Jadi ada bahan yang memang sudah dipersiapkan juga oleh KWI, yakni untuk doa selama tahun Santo Yusuf dan setahun Amoris Laetitia itu ada doa untuk keluarga-keluarga, kemudian ada juga bahan renungan-renungan gitu. Nanti bisa kami kirimkan Romo bahan-bahan itu. Siap. Ya. Begitu? Terima kasih AA atur nuhun yang mulia. Hatur nuhun, sami-sami. Kapan nih ke Ahmad Yani ini kita ngobrol di Ahmad Yani aja. Ayo, ada yang mau tanya? Silakan ada yang mau tanya. Nggak punya duit katanya gitu. Saya pakai kalau bertanya. Bu Susi, sudah ada perbedaan sekarang? Udah mandi Romo, sekarang mah tetap jelek ya. Ada yang mau nanya? Bu Kisti nanya. Ada yang mau tanya, silakan. Enggak cukup jelas, Romo jelas banget, nggak perlu ditanya lagi. Baik. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Romo ini Tarno. Pak Tarsi. Silakan Pak Tarsi. Silakan Pak. Berkaitan dengan pertanyaan Romo Heru tadi, apa yang bisa dilakukan untuk tahun Santo Yosef misalnya. Sekarang kan digalakin itu difusi kepada Santo Yosef dan berkembang itu banyak doa-doa dan juga ada Rosario Santo Yosef gitu. Mungkin itu juga bisa dikembangkan di paroki, di keluarga masing-masing gitu. Sudah mulai berkembang itu apa difusinya, satunya itu doa Rosario Santo Yusuf. Mungkin bahan-bahannya bisa dicari di internet. Dan salah satu buku yang saya lihat itu ditulis oleh Romo Bobby MSF, diterbitkan oleh Canisius, judulnya Mencintai Santo Yusuf kalau nggak salah. Mungkin itu saja Romo tambahan. Baik Pak, terima kasih untuk informasi tambahannya. Terima kasih, terima kasih. Dari yang lain barangkali ada yang mau disampaikan.
entah itu pernyataan atau pertanyaan atau sharing. Kebetulan ini juga ada yang dari Cianjur, dari Cicurug, kota wisata. Nah, silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Untuk memperkaya di Paroki Santa Maria Fatima. Tanya ini Iya. Pak Wawan. Silakan. Yang mulia Romo Tarno. Aduh, jangan pakai yang mulia. Ya. Aduh. Romo Tarno. Wawan dari Paroki Sentul ya Romo ya. Silakan. Ini begini Romo. Kami kan sebagai anggota Legio Maria juga Romo. Nah, salah satu tugasnya itu kan juga ada semacam perkunjungan gitu ya Romo ya. Ke seseorang atau keluarga. Nah, di sana seringkali muncul unek-unek gitu ya Romo ya. Nah, apakah ada semacam program khusus tersendiri bagi para legioner? Ya, kalau tadi kan ada PCC itu kan panjang Romo, 1,5 tahun dan kami pernah ikut angkatan kelima Romo. Nah ini kami puji Tuhan punya bekal sedikit untuk hal-hal yang terkait dengan unek-unek. Ya enggak apa-apa kami jadi keranjang sampah unek-unek itu Romo. Kan sifatnya kami hanya menampung mendengarkan. Ya, nah apakah ada rencana ke depan Romo ya, bagaimana membekali para legioner itu jika suatu saat ada tugas-tugas perkunjungan. Kalau selama sekarang ini kami berkunjungnya secara virtual, Romo. Itu pun waktunya kan singkat sekali ya, Romo. Agar kami memperoleh bekal ya ada bidang psikologinya gitu, Romo. Terima kasih, Romo. Baik, Pak. Terima kasih pertanyaannya, Pak Ilyas. Jujur, kami tidak... Oh, Pak Wawa, Pak Wisan. Iya. Pada nebeng pakai laptop saya, Romo. Oh, gitu. Satu laptop rame-rame. Oh, gitu. Baik. Jujur, Pak, kami nggak punya program apapun terkait Legio Maria. Karena tentu saja Legio Maria punya, katakanlah, koordinator bidang yang berbeda dengan kami, gitu. Jadi, sama sekali kami tidak punya program yang bersentuhan langsung dengan Legio Maria. Itu. Bahwa kemudian dalam kunjungan menemukan sharing dari orang yang dikunjungi, kalau kami melihat atau saya melihat, itu sesungguhnya bukan hanya terjadi pada Legio Maria, tetapi pada kategori apapun yang berkunjung. Gitu. Kalau menurut saya sih itu ya. Maka terkait pertanyaan Bapak, tadi saya sudah jawab, tidak ada program apapun. Nah, bagaimana kunjungan itu bisa, warga bisa membantu informasinya saja atau trik-triknya gitu. Nah, salah satunya misalnya ya kalau boleh saya ungkapkan sedikit, sebenarnya di PCC juga ada, dan PCC kalau memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga akan bisa dijawab sesungguhnya. Nah, salah satunya adalah ya sebagai pribadi yang berkunjung ketika mereka sharing, apapun ya, entah sharing suka, entah sharing tidak sukanya, adalah mendengarkan. Prinsip satunya adalah cuma mendengarkan menurut saya. Gitu. Mendengarkan tanpa kemudian kita menggiring opini yang bersangkutan atau mengarahkan kepada pembicaraan tertentu, tidak, tapi intinya adalah mendengarkan apapun yang mau mereka ungkapkan atau sharingkan, itu satu. Harapan besarnya untuk kita adalah ketika mereka sharing atau membicarakan unek-unek, sedikit banyak kalau ibarat balon itu anginnya itu sudah semakin kendor gitu. Itu satu. Kedua, kalau ternyata memang ada yang perlu dibantu, tentu saja sebagai seorang pendengar yang baik, gitu. Tiada lain adalah membuat mereka itu semakin menyadari apa yang mereka ungkapkan atau mereka lakukan. Kita tidak menggiring juga kepada salah satu solusi A, B, C yang harus dilakukan, apalagi memaksakan itu, tidak. Tetapi hanya memberikan pertimbangan, memberikan masukan terhadap itu. Itu pun tentu saja tidak terlalu mudah ya, karena sangat terkait dengan situasi, kondisi, waktu, dan seterusnya, itu tidak terlalu mudah. Tapi menurut saya prinsip pertama adalah kita dengarkan aja, Pak. Kita dengarkan,
Lalu kalau ada hal yang perlu ditanggapi, kita tanggapi sejauh yang mereka butuhkan. Atau dengan istilah lain, setelah mendengarkan, ya mencoba menjawab apa yang mereka perlukan. Dan yang ketiga, kita tidak memberi putusan apa-apa. Entah itu putusan solusi atau putusan jalan keluar gitu. Hanya pertimbangan-pertimbangan. Jadi singkat kata, Komisi Keluarga tidak memiliki program apapun terkait organisasi atau katalah perkumpulan perumahan yang ada. Kita nggak punya program terkait Legio Maria, terkait WKRI, terkait WBK, terkait itu nggak punya, sama sekali nggak punya. Tetapi ketika kami ada program yang bersangkutan dengan keluarga, kami akan undang. Tetapi yang diundang pun adalah perkumpulan atau organisasi yang berbasis keluarga. Nah, sementara Legio Maria itu basisnya bukan keluarga, gitu. Tapi basisnya kalau dari aspek tadi ungkapan adalah liturgi atau devosi gitu. Nah, itu ada koordinator bidang yang berbeda dari pendampingan hidup gitu. Gitu Pak, menurut saya sih jawaban singkat saya gitu kurang lebih. Terima kasih Romo. Sama-sama Pak. Mungkin ada hal yang mau disampaikan atau di Romo bisa ditambahkan? Silakan Bu. Ya, Pak Wawan, kita di PCC kita mempunyai seksi litbang. Jadi silakan aja paroki-paroki mungkin bisa menjadikan suatu program, misalnya Legio Maria akan memberikan pembekalan kepada anggotanya mengenai apa yang bersangkutan dengan psikologi. Silakan, kita punya wadahnya, kita punya seksi yang disebut litbang yang mungkin bisa membantu paroki-paroki untuk itu. Itu aja Romo, Pak Wawan. Ya. Baik, ada lagi? Terima kasih Ibu. Lanjut Romo. Silakan. Selamat pagi Romo, Bapak Ibu sekalian. Begini, untuk Cianjur, kebetulan saya sendiri SKP-nya. Apakah bisa didengar, Romo? Silakan, jelas Pak. Oh iya. Kebetulan saya ini kan sama pastor paroki ditugaskan untuk menangani tentang SKK. Dengan saya sendiri tidak berkeluarga, belum punya keturunan, tapi sudah disuruh untuk mengurus tentang keluarga. Jadi permasalahan saya adalah kadang saya merasa sulit untuk masuk ke lingkup keluarga yang bermasalah. Sedang mereka sudah punya keturunan begitu. Mungkin saya minta sumbangsi saran kepada Romo atau Bapak Ibu sekalian, gimana agar saya bisa masuk ke dalam keluarga yang bermasalah. Contohnya ini satu, saat ini kami lagi berusaha menyelesaikan permasalahan di mana ada umat kami yang menikah dengan gereja lain, tetapi untuk yang Katolik ini tidak melapor kepada pastor paroki ataupun kepada gereja untuk meminta apa istilahnya penjelasan apakah boleh atau enggaknya gitu. Tahu-tahu bahwa keluarga orang ini sudah melangsungkan pernikahan. Nah, bagaimanakah saya sebagai SKK harus menyelesaikan permasalahan ini? Begitu Romo, Bapak Ibu. Mohon solusinya. Bapak Ibu ada yang mau menjawab enggak? Kalau jawaban saya gini, orang bisa berbicara tentang kelahiran tanpa harus melahirkan. Orang bisa berbicara tentang hidup perkawinan dan keluarga tanpa harus hidup menikah. Gitu. Dokter bisa membedah orang bukan karena dia pernah membedah dirinya sendiri. Jadi menurut saya,
unsurnya adalah pede aja. Harus punya kepercayaan diri gitu. Lalu apapun kata orang, ya mereka punya dasar, punya latar belakang. Tetapi ketika juga Pak Ijur katakanlah atau siapapun yang berkecimpung dalam keluarga, ya harus juga punya kepercayaan diri dalam rangka menyampaikan itu. Kan pasti ada informasi, ada pengetahuan, ada kesadaran terkait dengan apa yang menjadi tugas panggilan itu gitu. Seperti contoh ya, bagaimana mungkin saya berbicara tentang anak saya nggak punya anak gitu. Bagaimana mungkin saya berbicara tentang istri, tanggung jawab istri, atau bagaimana istri harus berbuat ini, berbuat itu tanpa saya mempunyai istri gitu. Tetapi jujur ya saya sangat pede, sangat bisa berbicara tentang itu. Barangkali lebih dalam daripada istri itu sendiri gitu. Itu menurut saya sih jadi perlu kepedean. Nah, bagaimana membuat itu pede? Kunci di saya yang saya alami adalah tentu saja belajar, mendalami itu ya. Dan dalam rangka mendalami itu yang disebut dengan the power of imagination itu penting. Daya imajinasi itu penting. Gitu. Itu kunci buat saya ya. Itu. Jadi dalam ini menurut saya ya pede aja Mas Ijur untuk bisa katakanlah berkecimpung di seksi kerasulan keluarga termasuk yang lain ya. Termasuk bisa gini, siapa sih keluarga yang sempurna? Gitu. Selalu keluarga tuh punya cacat, punya celah, punya kekurangan. Ketika mereka dipilih sebagai katakanlah pengurus dari sesi kerasulan keluarga akan berkata, Romo saya keluarga sempurna. Nah kalau mencari keluarga yang sempurna mesti ke surga dulu. Gitu. Ingatlah ya, Abraham dipanggil sebagai bapak orang beriman pun punya cacat. Punya gitu. Gitu. Lalu santo-santa yang lain atau bahkan misalnya yang dalam perjanjian baru Matius pun dipanggil bukan karena orang sempurna. Para rasul dipanggil bukan karena orang sempurna. Tetapi ingat, yang tidak sempurna itu dipanggil kemudian untuk disempurnakan oleh orang yang memanggil. Manusia dipanggil dalam ketidaksempurnaan, tetapi disempurnakan karena dia dipanggil. Menurut saya gitu prinsipnya. Gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mungkin memberikan masukan ke Mas Ijur ini. Yang kedua, tentang agak konkret yang menurut saya persoalannya agak kasuistik gitu. Menurut saya ini persoalan mungkin pastoran paroki setempat gitu, maka yang bisa menjawab sesungguhnya pastor parokinya. Tetapi perlu dalam SKK ini memberikan kesadaran. Kenapa pentingnya surat keterangan lingkungan itu untuk memberi gambaran bahwa seseorang yang mau menikah itu berasal dari paroki mana. Maka saya selalu memberikan petunjuk kepada SKK itu. Ketika ada surat keterangan lingkungan gerejawi, maka tanda tangannya jangan hanya ketua lingkungan saja, atau ketua lingkungan dan ketua wilayah saja, tetapi 3, ketua lingkungan, ketua wilayah, dan pastor paroki. Nah, sebagai contoh, ketika ada perkara atau ada soal, pertanyaannya ada, apakah akan tanya ke ketua lingkungan? Enggak. Apakah akan tanya ke ketua wilayah? Bukan. Tetapi akan tanyanya ke paroki gitu. Maka ketika misalnya surat dikeluarkan, tetapi kemudian ada perkara dan yang ditanya adalah pastor paroki, menurut saya wajar-wajar saja kalau pastor paroki berkata tidak tahu gitu. Maka menurut saya SKK juga ketika memberikan kesadaran kepada umat, terutama bagi yang mereka mau menikah dan yang menikah itu memerlukan surat keterangan, maka surat keterangannya ini juga diperlukan tanda tangan dari pastor paroki. Wong di anak buahnya pastor paroki kok pastor parokinya nggak dilibatkan untuk tanda tangan. Nah kalau soal sulit dan tidaknya menandatangani itu soal lain ya. Saya tidak mau berkata soal itu. Tetapi dari sisi surat itu sendiri penting menurut saya. Maka ketika ada perkara seperti yang sekarang diungkapkan, bukan sekedar menjadi tanggung jawab atau perkara yang harus diselesaikan oleh SKK, tetapi menjadi perkara solusi bareng-bareng terutama di level paroki dan dalam ini pastor paroki gitu. Itu Mas Ijur. Mungkin ada solusi lain. Kebetulan Romo Heru juga berkecimpung langsung pasti di paroki dengan berbagai macam hal yang terjadi di paroki bisa memberikan masukan. Silakan. Romo Heru masih adakah? Oh, teriak dari jauh. Lagi makan, Romo. Lagi makan. Ya, kan tapi Bu lagi berenang, Bu.
Romonya lagi berenang. Tapi prinsipnya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga yang sekarang melayani mungkin nggak pede karena ketidaksempurnaan. Lah kalau menunggu sempurna dulu mau kapan? Nunggu berdaya dulu mau kapan? Mau ibarat memberi, mau nunggu kaya dulu kapan? Gitu. Memberilah dalam kondisi apapun kita sekarang. Dalam kondisi dosa pun, mari kita bisa berbuat baik. Gitu. Waktunya baik atau tidak baik, beri saja. Tuh. Romo Heru ini mau tinju atau mau olahraga sih? Saya lanjutannya itu sambil itu memang ini tinju olahraga tinju. Wih, mantap. Wih. Begitu ya. Tapi yang paling pokok sedikit banyak kita sudah menyampaikan apa yang menjadi pemikiran atau gagasan dari keuskupan. Dan kemudian juga sudah katakanlah ditanggapi dengan berbagai macam hal dari Paroki Sentul, sekaligus juga rencana ke depan dari Paroki Sentul. Nah, besar harapan kami antara Komisi Keluarga dengan Paroki Sentul, khususnya SKK, tetap ada koneksi yang harmonis, yang baik, yang katakanlah memadai untuk kita bisa menyampaikan berbagai macam informasi, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Harapannya sih demikian. Oh iya, kalau hari itu pasti karena kami orangnya maju terus, ada maju tarikan soalnya. Nah, terus yang terakhir, kalau memang tidak ada pertanyaan dasarnya ya jangan dipaksa-paksa gitu. Baik, saya kembalikan ke Pak Tarigan, kita sudah 2 jam juga Pak. Maju. Apakah mau terus maju atau kita cukupkan karena sudah 2 jam? Lagi siapkan makan, Pak. Oke, terima kasih Romo. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya pikir karena waktunya juga sudah 2 jam, maka sesuai dengan agenda kita, saya pikir kita bisa akhiri dulu Romo dan Bapak Ibu semua. Nanti kalau misalnya masih mau bincang-bincang juga, tidak dilarang dan silakan. Tapi paling tidak acara kita akhiri dulu dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Pak Wawan, dan nanti mohon doa dan mohon berkat dari Romo. Ada 2 Romo nih, salah satu Romo. Kami minta Romo Tarno yang memberi berkat. Karena saya ditunjuk-tunjuk Romo Heru, sana. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Maju. Romo dan Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan virtual ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Rahim, kembali kami menghampiri tatah-Mu yang kudus Tuhan, untuk mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih kami atas segala penyertaan Tuhan sepanjang paginya siang hari ini dalam acara temu kangen segenap kerabat kerja kerasulan keluarga. Bapa di dalam surga, kami mohon kekuatan, kesehatan yang baik, agar segala sesuatu yang telah kami dengar pada hari ini dari Romo Tarno dan narasumber yang lain dapat kami pahami dan terlebih kami mampu melakukan dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Bapa dalam surga, sebelum kami menutup acara ini, kami mohon berkat-Mu melalui Romo kami, Romo Tarno. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dengan seluruh karya dan panggilan kita dalam lingkup perkawinan dan keluarga senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali Romo, Bapak Ibu. Selamat makan. Selamat makan. Pak Ijur, jangan lupa taucornya. Kami lanjutkan makan bersama. Iya, Romo tahu. Terima kasih. Hei, Selamat makan Romo Heru. Romo Heru kalau aja kemudian ngapa berenang-berenang bawa tuh sisanya. Terus mau ikut makan sini apa enggak? mau nyusul ya? Cus. Nyusul. Tapi nanti kan pas sampai sini aku pulang.
Alah. Aku pergi sama Romo Tarno aja deh. Romo Heru nggak seru. Ya udah, Bu Susi kita pergi yuk. Kita ke tempat lain aja berenangnya, Romo. Dadah Baik, semuanya. Bapak Ibu Romo, Terima kasih, sampai Romo. jumpa. Terima kasih. Bapak Ibu. Bye. Makan.